terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke pelajaran. Baik, untuk teman-teman, sebelum pelajaran hari ini, hari ini kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan anak-anak duduk semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Apa ada yang sakit? Tidak. Ibu absen terlebih dahulu ya. Emma, Yeni, Sinta, baik, semuanya hadir ya untuk hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, anak-anak apa masih ingat apa materi kita minggu lalu? Ada yang bisa bantu ibu untuk menjelaskannya? Ibu, Silakan Sinta. terkait fotosintesis dan cadangan makanan pada tumbuhan hijau. Nah, proses fotosintesis adalah proses pengolahan yang terjadi dalam tumbuhan hijau. Proses fotosintesis ini berlangsung di bagian daun tanaman. Namun, tidak semua bagian daun bisa melakukannya. Hanya bagian daun yang memiliki klorofil yang bisa melakukan proses fotosintesis. Nah, klorofil ini adalah zat hijau daun yang berperan dalam proses fotosintesis. Cadangan makanan hasil fotosintesis bisa disimpan bagian tubuh tertentu. Penggunaan cadangan makanan ini bila bahan-bahan di dalam tanah mulai menipis. Ya, terima kasih untuk Sinta. Jadi materi kita minggu lalu itu tentang fotosintesis dan cadangan makanan. Nah, untuk materi selanjutnya untuk hari ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Nah, tujuan kita mempelajari rantai makanan ini untuk supaya siswa mampu mengidentifikasi urutan tentang rantai makanan. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan media pembelajaran rantai makanan. Nah, yang pertama itu, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Silakan, Yeni. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan pada makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu dari produsen, konsumen, dan pengurai untuk kelangsungan hidup. Nah, jadi benar sekali, terima kasih Yeni. Apa yang dikatakan Yeni, jadi rantai makanan merupakan serangkaian proses makan dan dimakan pada makhluk hidup. Nah, berdasarkan urutan tertentu dari produsen, konsumen, dan pengurai untuk kelangsungan hidup. Nah, selanjutnya tentang fungsi rantai makanan. Ada yang bisa bantu ibu untuk menjelaskan apa saja fungsi dari rantai makanan? Silakan angkat tangan. Ya, Emma. Jadi fungsi rantai makanan itu yang pertama menggambarkan interaksi langsung antar spesies yang ada pada ekosistem. Yang kedua sebagai penyederhanaan dalam memahami suatu hubungan antar spesies. Yang ketiga mempelajari kontrol atas ke bawah ataupun kontrol bawah ke atas di dalam suatu struktur. Ya, terima kasih Emma. Jadi benar apa yang dikatakan Emma. Fungsi rantai makanan itu menggambarkan interaksi langsung antar spesies yang ada pada ekosistem. Dan yang kedua sebagai penyederhana dalam memahami suatu hubungan antar spesies. Yang ketiga mempelajari kontrol atas ke bawah ataupun kontrol bawah ke atas di dalam suatu struktur. Nah, selanjutnya proses dalam rantai makanan. Kalian bisa lihat di media ini. Nah, jadi di sini dalam media rantai makanan ini ada padi yang berperan sebagai produsen. Produsen di sini ada yang tahu apa yang maksud dengan produsen? Silakan Sinta. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri. Ya, benar sekali. Jadi produsen merupakan organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Selanjutnya yaitu ada konsumen. Nah, konsumen ini merupakan makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Nah, konsumen ini dibagi menjadi 3, yaitu konsumen 1 dan konsumen 2 dan konsumen 3. Ada yang bisa menjelaskan apa itu konsumen 1, konsumen 2 dan konsumen 3? Silakan Emma.
satu itu pemakan produsen atau tumbuhan. Kemudian konsumen kedua, organisme yang sumber makanannya dari tingkat trofik sebelumnya. Konsumen tingkat 3 adalah pemakan konsumen kedua, dan seterusnya hingga konsumen yang terakhir disebut dengan konsumen ketiga. Ya, ya kita silakan. Jadi produsen padi yang berperan sebagai produsen akan dimakan oleh konsumen satu. Di sini konsumen satu adalah tikus. Selanjutnya konsumen satu akan dimakan oleh konsumen dua yang berperan yang di sini ular. Selanjutnya konsumen 3 ada elang. Selanjutnya akan konsumen 3 akan dimakan oleh pengurai. Jadi apa yang dimaksud dengan pengurai? Ada yang tahu? Silakan ya ini. Pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan, karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Ya, jadi benar sekali ya Yeni. Pengurai atau decomposer itu merupakan organisme terakhir dalam rantai makanan. Karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Nah, pengurai ini mengurai bangkai atau tumbuhan yang sudah mati lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Nah, disinilah siklus rantai makanan dimulai lagi. Bagaimana anak-anak? Ada yang belum dipahami dari materi rantai makanan ini? Silakan kalian bisa bertanya. Sudah ngerti semua? Sudah. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran, Ibu akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu supaya kalian tidak loyo dan masih semangat. Silakan kalian berdiri semuanya. Nah, angkat tangan kalian. Angkatnya sampai ya, jangan di depan. Nanti diputar-putar supaya kalian konsentrasi. Nanti Ibu akan menyebutkan misalnya pipi, tapi Ibu menunjuknya alis. Kalian harus ikuti yang benar. Yang mana yang benar, jangan ikuti yang salah. Udah ngerti? Ngerti. Baik, Ibu akan mulai. 1, 2, 3. Pipi, hidung, telinga, mata. Baik, udah ya, cukup. Baik, tepuk tangan dulu anak-anak. Silakan kalian duduk. Baik, apakah ada yang belum dimengerti dari materi yang Ibu sampaikan? Tidak, Ibu akan memberikan kalian soal. Kalian kerjakan 15 menit, nanti kalian presentasikan ke depan. Silakan kalian kerjakan dulu 15 menit. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Ibu akan tunjuk salah satu dari kalian, satu persatu maksud Ibu ya. Satu persatu dari kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian di depan. Untuk nomor 1, siapa yang mau? Saya Bu. Silakan Taman. Depan sih. Ya. Soal nomor 1 adalah mengapa produsen sangat penting dalam sebuah rantai makanan. Produsen sangat berperan penting dalam rantai makanan karena produsen adalah satu-satunya organisme yang dapat membuat makanan sendiri, dan produsen juga merupakan sumber makanan bagi konsumen herbivora. Baik, terima kasih Taman. Silakan duduk. Tangan dulu untuk Taman. Jadi untuk nomor 2, siapa yang mau?
Silakan Yeni. Jadi soal nomor 2 yaitu apakah yang terjadi jika salah satu dari rantai makanan tidak ada? Jawabannya, yang terjadi jika salah satu dari rantai makanan tidak punah atau hilang adalah keseimbangan dari ekosistem akan terganggu. Baik, terima kasih Yeni. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk Yeni. Apa yang lain memiliki jawaban yang berbeda? Apa sama? Selanjutnya ke soal yang terakhir. Silakan Emma. Baik, untuk soal nomor 3 yaitu apa yang terjadi jika produsen dalam rantai makanan habis. Nah, yang terjadi dampaknya akan mengancam keseimbangan rantai makanan. Baik, terima kasih Emma. Tepuk tangan dulu untuk Emma. Di sini apa ada yang punya jawaban yang berbeda terhadapnya Emma? Tidak. Baik, silakan jawaban kalian itu bisa dikumpul. Ibu akan periksa. Nah, karena kalian sudah selesai menjawab soal, di sini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran untuk hari ini. Silakan Yeni. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini yaitu tentang rantai makanan. Jadi rantai makanan ini adalah serangkaian proses makan dan dimakan pada makhluk hidup. Kemudian fungsinya yaitu untuk menggambarkan interaksi langsung antar spesies yang ada pada ekosistem. Adapun proses rantai makanan, yang pertama ada produsen, yang kedua konsumen, yang dibagi jadi 3 yaitu konsumen pertama, konsumen kedua, dan konsumen tingkat 3, dan yang terakhir yaitu ada pengurai. Baik, terima kasih Yeni. Jadi Ibu apresiasi untuk pembelajaran hari ini karena kalian sudah antusias dan sangat bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi untuk minggu depan kalian silahkan pelajari bab 10 tentang bumi dan alam semesta. Minggu depan Ibu akan menunjuk siapa yang bisa menyampaikan materi tentang bumi dan alam semesta. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini? Tidak. Baik, kalau gitu silakan ketua kelas menutup pembelajaran hari ini. Berdiri. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Naturang Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak. Silakan kalian boleh pulang. Sampai ketemu minggu depan.